Tapi sih kalau di tongkrongan sih ya kadang kita juga lupa. Bener gak sih? Iya. Ngomong lantur, yang penting lucu. Tapi nggak tahu perasaan dia Nah, gimana. itu. Yang penting ketawa. Nah, itu. Emang kenapa ya katanya kalau kita bisa ketawa gitu, kita bisa bikin ketawa teman-teman kita, rasanya bangga aja gitu, puas. Itu kayaknya suatu prestasi. Pencapaian ya. Iya anjing. Gue juga nggak tahu tuh kenapa. Manusia asal bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua udah pada sehat kan di rumah? Diam-diam di rumah aja, oke? Benar. Stay home. Stay home. Kita lagi di acara Bagasi. Apa Bacot gak sensi. Kali ini kita akan bercerita tentang Arti sebuah tongkrongan. arti sebuah tongkrongan. Betul. Dan ini teman gua, teman dari SD, CS Kentar. Wih, Jas Yuk, sehat yuk. Alhamdulillah bang. Dan Argo. Nah, itu. Dan Itu gua tahu mau dari mulai dari Aryo. Apa nih, yuk? arti dari sebuah tongkrongan itu. Betul. Kalau menurut gue ya arti dari sebuah tongkrongan, kita ngumpul bukan hanya ngumpul semata, tapi di sini kita mencari saudara baru, Yoi. mencari saudara di luar dari keluarga kandung kita. Iya benar-benar. Apalagi kan kita juga kan makhluk sosial, bukan? Asik. Tapi gue mau nanya nih, kegiatan lu nongkrong tuh sebenarnya positif apa negatif nih? Kalau nongkrong yang bener-bener nongkrong itu gue rasain waktu SMA, dan itu gue yakin positif. Walaupun banyak guru-guru gue bilang itu kegiatan yang negatif, tapi banyak hal yang gue dapetin dari tongkrongan. Iya benar banget. Contoh kayak solidaritas. Iya. Udah Dulu pasti. banyak banget teman-teman gue nggak mau ngumpul gara-gara dia nggak punya duit waktu nongkrong. Makanya gue bikin tongkrongan itu jadi sebuah tempat lu berjualan. Dari situ Maksudnya gimana tuh berjualan? maksudnya tuh waktu gue nongkrong, karena ada keresahan tersebut, Iya. gue sama teman-teman gue yang lain ngebuat tongkrongan itu jadi jualan. Gue jualan kayak contohnya waktu itu SMA gue beli cilok. Banyak itu di ibu-ibu warung, gue jualin di SMA. Nah untungnya itu buat gue nongkrong sama teman-teman gue, jadi gue nggak perlu lagi buat Buang-buang uang saku lu. Uang itu. saku lu tuh ditabung. Tapi kan kalau zaman sekarang ini kan kebanyakan orang tuh gede gengsi. Iya, Terus gengsi. kalau lu sama bocah lu itu tuh kalau misal kayak ngejualan cilok itu apa gimana tuh tentang gengsi? Kalau gue sih dari awal sama teman-teman gue udah kayak ngilangin gengsi sih sebenarnya. Gue mulai itu waktu kelas 2 semester 1 SMA. Itu gue mulai ya banyak yang ledekin sih emang awalnya, tapi pada akhirnya mereka ikut karena mereka dapat feedback yang baik. Iya sih. Apalagi itu dilakuinnya bareng-bareng sama temen lu ya. Gila sih seru banget itu pasti. Kalau sendiri mungkin ya malu, tapi karena rame-rame jadinya gue seru aja sih. Iya. Benar-benar. Gitu. Terus orang juga bakal ngelihat itu gila itu bocah siapa ya. Jadi lu juga bakal ngenaikin tongkrongan lo ya. Bener. Saik. Kalau menurut pandangan lu gimana nih, Go? Apa tuh? Tongkrongan itu menongkrong itu kegiatan positif apa negatif? Kalau bisa gue bilang sih itu tuh Sesuai. negatif iya, positif iya. Positifnya apa nih? Positifnya kita ya seperti yang kayak dibilang temen gue nih, si Aryo, kalau misalnya positifnya itu kita makhluk sosial. Kita juga butuh teman banyak kan, karena nggak semuanya itu bisa dilakukan kita sendiri. Apalagi dengan banyak temen nih di lingkungan lu itu, lu juga bisa belajar, karena belajar itu nggak cuma dari lu baca buku, lu sekolah terus-terusan, enggak. Kita nongkrong aja nih, itu udah sebuah diskusi bareng. Apalagi kita ngomongin tentang apapun yang belum kita tahu, kita jadi tahu. Sambil tukar pikiran. Nah itu positifnya. Tapi kalau negatifnya mungkin ya dipandang orang-orang ya kita nongkrong terusan, ya. Terus kayak rame-rame terus, ya pasti ada aja pikiran orang kayak ini orang kayaknya nih teriak-teriak nggak jelas apa gimana gitu ya. Yang namanya kita anak muda kan, entah kita teriak-teriakan ya kan, pasti gila-gilaan bareng doang, nggak cuma jaim-jaiman kayak lu kerkom gitu kan, enggak. Kerkom juga kan
pasti berisik-berisik juga. Iya benar juga sih. Pandangan orang kan beda-beda juga. Apalagi kayak zaman sekarang kan ini zaman-zamannya mabuk yang aduh gila itu. Parah. Nggak baik sih itu, nggak baik. Hindarin, Kalau hindarin. iya, kalau dikit mah ya nggak apa-apa gitu. Iya. Cuma kan ya ya gitu. Ya gitu Lebih pokoknya. baik jangan, lebih baik jangan. Iya, lebih jangan. Tapi ya kan Jangan-jangan sampai kena narkoboy. ya itu apa tuh Bahaya. narkoba? Narkoboy ya isi jenis narkotika. Asik. Nggak boleh, oke? Iya, nggak boleh. Berarti Berarti kalau cewek narkogirl. Itu dia. Iya. Tapi kadang lu di tongkrongan itu ibaratnya ada bocah yang lu benci atau enggak sih? kalau gua sih, Iya. kalau gua tuh ya gimana ya? Kita kan temenan kita nongkrong kan biasanya kalau gua sih kan nggak cuma 1 sampai 5 orang ya, pasti ya banyak. Pasti itu juga pasti ada virusnya. Entah dia dipandang orang keren apa gimana, tapi kan beda pikiran orang. Iya. Ada yang kayak dia ngelakuin hal kayak gini, gua anggapnya kayak ini orang apaan sih, malah bikin nama jelek apa gimana gitu. Terus kan namanya bocah kan pasti ada yang omongannya Nyelekit gimana ya, gitu ya, nyelekit. Iya, walaupun dia niatnya bercanda, tapi kan pasti ada aja gitu orang-orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita benci sih enggak, cuman mungkin kesel, cuman ya gimana kan, Kebawa baper mungkin. iya mungkin guanya aja sih yang nongkrongnya kurang jauh kali gitu kan. Alik. Kalau lu gimana yo? Yang mana? nih? Yang tadi. Kalau lu di tongkrongan ada bocah yang lu keselin enggak? Sebenarnya kesel mah ada ya, nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau kesel itu mungkin menurut gua gara-gara bocah itu sering dicengin. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi pastilah di setiap tongkrongan pasti ada lah Ada. orang buat dicengin. Iya pasti ada, pasti. Itu sebuah, kalau tongkrongan nggak ada orang yang dicengin tuh hampa. Bro. Hampa. Iya benar, Betul. pasti ada Hampa, aja. Ada Jadi aja. flat banget nongkrong ya kan? Benar. Diem-dieman, kagak ada bahan tawaan lah itu. Nah tapi buat orang-orang yang di tongkrongan itu dia jadi bahan candaan tuh menurut gua orang-orang yang bakal dikangenin. Betul. Karena banyak banget kisah waktu lagi nongkrong selalu ada dia. Iya. Jadi kita juga lebih taunya ya, lebih kenalnya ya karena dia gitu kan. Soalnya dia jadi objek terus buat diserang. Nah itu seru banget. Seru banget. Kalau kata gue sih seru banget. Cengin orang. Tapi kalau dicengin sih baper-baper juga. Salahnya sih emang yang dicengin itu kadang-kadang orang-orang yang baper. Iya benar. Nah, orang-orang baper itu padahal kita niatnya kagak ada buat ngeledekin dia bener-bener serius, padahal mah cuman buat Nah, supaya guyonan. suasana happy aja. Iya, guyon ya. Nah, Tapi ya namanya orang kan pasti ada yang bercandanya juga kelewatan. Berlebihan. Ya, berlebihan sih. bener. Kalau menurut gue sih yang orang-orang bercandanya kelewatan ya, dia nggak terlalu tahu kondisi lah. Iya. Waktu lu pengen ngecengin juga lu harus tahu kondisi dia. Apalagi dia punya masalah, dia Iya, datang ke bener. tongkrongan buat ketawa-tawa, taunya lu cengin, wah Nah itu amuk lah pasti dia. iya, anjir. nah itu gue juga sering tuh kayak gitu. Entah gue punya masalah apa ya, apalagi kayak bersangkutan sama keluarga. Mm-mm. Gue kan di rumah suntuk masalah keluarga gue. Terus gue keluar buat kayak nyari suasana enak. Ya ternyata di situ juga bocah juga kayak nggak liat sikon gue. Ya mungkin ya gue juga kan nggak mungkin lah kan kayak bilang-bilang kalau gue lagi ada masalah. Kan jadi kayaknya gimana gitu kan, ngebawa-bawa masalah ke mereka. Enggak. Cuman mungkin kalau gue gitu mending gue diemin aja sih. Kayaknya cuman dengan gue diam mungkin dia juga kayak capek. Nyadar ya. Iya nggak sih? Nyadar, iya. Tahu lah ya. Iya. Coba Bir, kalau lu deh, kan tadi kita udah berdua udah jawab terus nih ya. Sekarang lu nih yang nanya, kalau menurut lu kalau di tongkrongan tuh ada orang yang lu sebelin gimana tuh? Ya menurut gua sih kalau kita nongkrong mah kalau ada rasa kesel mah ada, ya kan? Iya, Tapi benar. kalau lu nongkrong masih baper, berarti ibaratnya lu mending gak usah main. Asik. Ya kan, karena lu kalau main tuh harusnya hati lu tinggal di rumah, nggak usah bawa perasaan. Lu tau sendiri kan bocah Iya. zaman sekarang Asik. main bawa bapak, main fisik. Kalau lu masih baper, aduh, temen lu pasti kurang. Iya. Tapi menurut gua kalau ngeledekin bapak tuh udah kuno banget, men. Iya Kata benar. gua, Itu zamanan kita bocil itu. Tapi masih ada kan yang ngeledekin bapak Iya, terus udah baper ya. banget sih. Udah Gua bilang, banget. menurut gua sih nggak pantas lu baper. Cuman Karena lu menurut udah gua gede. kalau lu ngeledekin bapak orang tuh itu udah terlalu jauh, men, menurut gua mah. Coba lu bayangin dah, waktu lu udah tua nanti lu udah bapak-bapak, anak lu lagi nongkrong, lu dibawa-bawa, men. Aduh,
sedangkan ya udah lah bapaknya ya. lagi enak cuma ya Istirahat, balik kerja. istirahat bokap lu dibawa-bawa kan gila. Itu pandangan orang sih kalau itu. Pandangan orang ya. Iya benar. Menurut gua udah gak zaman lah. nggak zaman. Kalau zaman sekarang udah bawa-bawa fisik, ras, orang Iya, tua tuh udah. Agama. Agama, Soalnya sekarang iya. nih lagi zaman-zaman sensitifnya agama. Hmm. Agama ada yang non disindir, ada yang beda disindir, kan kayak gitu. Melindungi minoritas yang ada. Betul. Saling menghargai satu sama lain. Betul. Tapi sih kalau di tongkrongan sih ya kadang kita juga lupa. Bener gak sih? Iya. Iya. Ngomong lantur, yang penting lucu. Tapi nggak tahu perasaan dia Nah, gimana. itu. Udah ngeliat. Yang penting ketawa. Nah, ya. itu. Emang kenapa ya katanya nih kalau kita bisa ketawa gitu, Iya. kita bisa bikin ketawa teman-teman kita, rasanya bangga aja gitu, Iya. puas. Itu kayaknya suatu prestasi. Prestasi. Pencapaian ya. Iya, anjing. Gue juga nggak tahu tuh kenapa. Tapi menurut pandangan lu nih, kan sering ya di tongkrongan kan ada wanita tuh. Menurut tuh di satu tongkrongan ada wanita tuh membuat tongkrongan hancur apa enggak? Dari lu enggak? Oh, kalau gue sih, kalau pengalaman ya. Kalau Tongkrongan SMA dah pasti paling sering kan kayak gitu. kalau tongkrongan SMA ada cewek, kalau gue sih ya, kalau pengalaman gue sih kayaknya nggak ada sih. Jadi kalau mau cewek juga ya, ceweknya juga udah kenal semua, udah deket semua, jadi enak-enak aja. Enak aja. Kalau misal masalah kayak tiba-tiba lu ribut gara-gara tuh cewek, kayaknya gue belum ngerasain. Iya. Tapi nggak tahu nih kapan ngerasain. Tapi kalau ngata kayak cringe banget ya. iya, ributin Kayak cewek, gitu. ya udah lah, kasih aja kan. Kasih ya, cewek nggak satu boy di bumi boy. Aduh. Ya udah gitu. Kalau lu gimana ya? Kalau menurut gue ya lumayan ngerusak sih, karena ada batasan-batasan lah. Kayak kita nggak sebebas kalau yang cowok semua gitu. Dari omongan kita masih ada yang disaring-saring. Buat beberapa ya, apalagi ada temen lu nongkrong bawa pacarnya bro, aduh. Itu kalau menurut gue sih garing sih. Iya anjir. Soalnya gimana ya? Aduh. Lu bawa pacar ke tongkrongan lu, mungkin ya lu bilang nih cewek gue mau diajak ke tongkrongannya nih, terima gue padanya. Tapi kan modelnya kita juga kayak, gue takutnya dia mikir jeleknya ya, takutnya ada aja yang Iya. nah kan Yang Dari itu. samping ya. Iya. Tiba-tiba set kan. Aduh. Nah ini itu ini artinya apa nih gini nih? jangan. Kalau cewek. Tapi sih alhamdulillah gue nggak pernah ngerasain sih kalau masalah yang tentang cewek di tongkrongan, karena gue juga jarang sih kalau nongkrong ada cewek gitu, jarang. Tapi nggak tahu nih si bapak-bapak ini kan. Nih yang samping nih. Ya, Ini coba udah nih. senior banget Yang- lah masalah cewek. Yang nanya-nanyanya gimana nih menurut lu? Ya kalau menurut gua sih lu fine aja nih bawa cewek ke tongkrongan, tapi jangan terlalu sering lah. Lu ibaratnya lu sering ketemu chatan di WA kan bisa ya kan. Betul. Nggak perlu lu bawa tiap hari ke tongkrongan. Ibarat Iya. lu tuh kayak apa gitu ya. Kayak Nggak kayak apa ya, betul. bro? Nggak pantas sih menurut gua. Karena tongkrongan itu bukan tempat romantis, men. Iya benar. Ya kan? Masa lu bawa cewek ke tongkrongan? Duh, gimana ya? Iya sih. Jadi kayaknya lu asik sendiri. Iya. Betul. Teman lu kayak ditinggalin Nah, gitu lah. iya. Kalau gue sih ya, kalau tentang bawa cewek ke tongkrongan sih nggak mau, karena gue juga pengennya ya nongkrong sama teman-teman gue. Iya. Iya nggak sih? Iya, betul. Asik. Karena tujuan ke tongkrongan itu kan buat ketemu teman-teman Betul. lu. Iya. Nggak Salah jalan-jalan. sih. Kalau gue Salah bawa tempat cewek, sih. terus cewek gue belum ada yang kenal juga kan, kayaknya Canggung. canggung. ya. Kasihan Diem ceweknya doang, juga iya. diem. Harus kenalin satu-satu. Iya. Aduh. Kayaknya aneh aja sih. Aneh, menurut gue juga aneh. Tapi lu menurut lu sedih gak sih? Semakin lama, semakin tua tongkrongan kita semakin sedikit. Apa karena semua orang kan punya kesibukan masing-masing kan? Iya. Tapi kadang-kadang karena kesibukan itu bisa lah lu sehari nongkrong berbagi waktu buat teman-teman ya kan, temu kangen. Tapi menurut lu gimana gue? Kalau menurut gue sih yang namanya kayak tongkrongan makin dikit sih pasti ada. Soalnya Iya. kan nggak setiap orang itu Dia punya hak ya kan? nah, terus Tapi dia juga kayak kan- gimana gitu? dia juga kan mungkin punya ya kewajiban yang harus emang dia lakuin. Kan kita juga nggak mungkin nongkrong terus-terusan ada terus dengan lu lagi, Iya. hari lagi kan nggak mungkin. Pasti entah juga nih temen gue bibir bakal masuk apa tentara atau apa, kan nanti juga bakal ada masa ya udah lu udah stop nongkrong nih, udah nih tinggal lu lanjutin lagi nih cita-cita lu. Sama kayak temen gue Aryo nih, kalau dia sukses juga kan dia nggak mungkin dong nongkrong terus. Mungkin kalau sekali dua kali kalau lagi ada waktu ya kali ya Betul. bakal datang lagi buat temu kangen. Tapi kayaknya sih kalau zaman sekarang sih
gimana ya, kok zaman sekarang tuh susah. Udah hal yang Kalau mustahil iya, itu. kalau misalkan lu udah dengan kesibukan lu bakal susah sih buat nemu kangennya. Kayak lu perpisahan SMA aja gimana. Iya. Kita menjanjikan Keluarlah bareng-bareng. tuh kata-kata anjing. Iya, kita Lu jangan saling lupa bareng-bareng. ya gitu. Sama gua Nah, boro-boro di Nanti chat. jangan lupa ngumpul lagi, Bro. Ngumpul. Aduh, Bro. Lupa, Bro. Aduh. Lu belum ada 3 bulan aja boro-boro nanyain kabar, gua bilang. Ayo. Menurut lu gimana, yuk? Kalau menurut gue ya itu sesuatu yang wajar sih menurut gue. Iya, wajar aja. Karena kalau pertemanan sejati sahabat sejati apa pertemanan sejati nih? Sahabat sama teman beda. Iya. Kalau menurut gue sih nggak ada sebuah sahabat, tapi sebuah teman sejati. Kalau menurut gue. Oh, kenapa tuh emang? Kok gitu? Karena menurut gue teman-teman sejati gue itu teman-teman yang selalu ada buat gue. Iya. Mungkin yang lu bilang temen-temen kayak cuman kayak pertama lu kenal dia nih, terus waktu lagi di jalan lu gak pernah tegur sapa. Menurut gue itu kayak cuman kenalan doang, bro. Oh iya. Bukan temen. Lupa gitu. Nah, Iya. kayak cuman di satu tempat kita pernah ngobrol, tapi waktu kita di jalan kita saling gak kenal. Banyak kan yang kayak iya, gitu. Banyak. Banyak. Padahal kita pengen nyapa dia, tapi dia kayak udah kayak- kagak acuh gitu kan. Kayak apaan sih? Iya. Lu sama gue ya udah gitu kan. Iya Cuman sih. sebatas kita pernah nongkrong bareng, udah ngumpul lah gitu. Oh iya nih ya, terakhir nih, apa yang lu ambil hikmahnya dari sebuah tongkrongan? Dari lu dulu, yuk. Kalau menurut gue ya solidaritas, Solidaritas pasti ada. pasti ada solidaritas. Iya. Tapi yang bener-bener gue ini sih gue rasain waktu gue SMA, itu bener-bener kayak gue pengen, istilahnya pengen perpisahan lah waktu kelas 3 kan. Iya. Gue pengen dapat kesan-kesan yang baik nih buat teman-teman gue. Iya, kesan-kesan yang bagus. Wah iyalah, nggak bakal bisa dilupain lah. Iya, kenangan ya. Iya, kan waktu itu gue jadi flashback dikit lah ya. Udah Kayak gue pengen nyewa villa gitu Iya, kan. sama Cuman temen-temen lo tuh. temen-temen gue kayak kagak ada duit, males juga kan. Iya. Akhirnya ya yang gue bilang itu, gue jualan cilok, uang sisanya ini gue simpan sama teman-teman gue. Oh, tabungan bareng tuh. Tabungan bareng buat nyewa villa. Jadi teman-teman gue buat apa sih namanya, ikut perpisahan itu nggak perlu ngeluarin duit lagi. Iya. Tapi Cuman itu udah terlaksana nggak? Terlaksana alhamdulillah. Mantap, bagus. mantap betul. Kalau menurut lu, kok Apa tuh? yang tadi? Oh, kesan tongkrongan ya. Iya. Kalau kesan tongkrongan sih menurut gue ya sama nih kayak Aryo. Kalau di tongkrongan itu juga kan kita ya gimana ya, yang kekurangan kita bantu kan, yang lagi dalam musibah kita bantu juga. Pokoknya ya dalam hal dia ngebutuhin kita ada. Tapi emang jarang sih orang-orang yang kayak gitu ya. Paling cuma 1 2 3 doang. Nggak semua yang di tongkrongan lo tuh bakal bantu lo. Ya gitu aja sih. Pokoknya ya solidaritasnya mantap. Iya. Gue jadi punya teman banyak nih. Gitu. Oke, terakhir dari gua. Satu Udah. kata dari tongkrongan. Keren habis, bro. Lu. Solidaritas tanpa batas. Kalau gua Ali. Oke, sekian dulu dari kita. Oke, makasih, Bro. Makasih bibir. Makasih, Bro. Oke, bye. Bye.